Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء جل مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وعلمنا التأويل. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Adapun pembahasan kita di minggu yang lalu itu ialah terakhir pembahasan sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholat. Kita juga lah habis saja, alhamdulillah, membahas tentang sunnah-sunnah sebelum sholat, dalam pelaksanaan sholat, dan begitu juga di setelah sholat. Nah, sekarang kita masuk ke perkara yang makruh. Perkara yang makruh di dalam sholat. Nah, itu pembahasan kita sekarang. Taib, katanya babu makruhatis sholati. Ini menerangkan suatu bab, menerangkan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Itu ada terbagi 4. Pertama katanya aqsamu makruhatis sholat arba'ah. Adapun bahagian-bahagian yang dimakruhkan dan berkait dengan solat itu ada 4. Pertama, makruhatum min nahiyati makani solah, yaitu yang pertama pembahasannya sesuatu yang dimakruhkan dari segi tempat solat. Dari segi tempat. Yang kedua, min nahiyati halis solah, halil musalli, dan yang kedua dari segi keadaan yang solat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Yang ketiga dari segi pertentangan sebahagian sunnah-sunnah dan meninggalkan sunnah itu tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, min nahiyati fi'liha, dari segi melaksanakan itu sholat. Nah, jadi ada 4 perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Dari segi tempat, dari segi keadaan yang sholat. Yang ketiga dari segi bertentangan dengan sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah itu tersebut. Dan juga yang terakhir dari segi pelaksanaan itu sholat sendiri. Nah, baru kita jelas satu persatu atau macam-macam daripada jenis yang dimakruhkan di dalam bagian sholat itu tersendiri. Nah, yang pertama katanya makruhatum min nahiyati makani sholah, yaitu dari segi tempat dulu. Nah, yang pertama as-sholatu fil hammami. Makruh sholat fil hammami, di kamar mandi. Ini jarang terjadi, cuman masya Allah ya, ulama kita membahas sampai di situ ya. Al-hammam bi kutubil fiqhi wal mu'iddu lil ghusli faqat. Naam. Dia ada hammam, kalau bahasa Arabnya kita kalau secara global
Itu kalau orang sekarang, bahkan orang Arab ngomong, kalau hammam, hammamun itu dimutlakkan kepada kamar mandi dan WC. Kamar mandi dan WC. Sedangkan kita sekarang kalau kamar mandi itu otomatis bergabung dengan WC. Nah, ini beda. Ya. Jadi maksud hammam di sini, yang dalam bahasa Arabnya hammam di sini, katanya di sisi ulama fikih, ya, kamar mandi saja, tidak ada WC-nya. Maksudnya tidak ada klosetnya itu. Nah, ini yang dimakruhkan. Ya. Tapi kalau hammam kita atau kamar mandi di sisi kita itu sekalian WC, itu bukan makruh lagi. Ya, haram jatuhnya. Tidak boleh ya. Tidak boleh, itu ya Allah tempat qadha haja itu. Ya, sudah jelas-jelas ada kloset, tempat kotoran situ ya. Nah, ya, jadi maksud di sini hammam di sini ialah katanya al-mu'iddu lil ghusli faqat, katanya di sini. Yaitu kamar mandi saja. Nah, bukan ada WC-nya. Nah, itu sebatas makruh. Ya, makruh. Kemarin ada jamaah waktu saya ngisi pengajian ibu-ibu, ada ibu-ibu bertanya, bagus juga pertanyaannya. Ustadz, ya, gimana hukumnya? Hukum apa? Saya itu katanya di rumah itu ada kamar mandi sekalian WC. Cuman ingin kami robah, katanya. Kami rehab untuk dijadikan musholanya lah, tempat khusus sholat dalam rumah, musola dalam rumah itu. Nah, ini gimana hukumnya Ustadz, katanya kan. Sedangkan awalnya ini WC. Nah, jadi nak kami bobok, nak kami rehab, katanya kebetulan itu posisinya di tengah rumah, katanya. Jadi nak kami bobok aja, nak dijadikan musola, apakah boleh itu? Atau gimana hukumnya, katanya? Ya, kita ya dilihat pada zahirnya. Jadi syariat ini ya saya katakan boleh. Kenapa? Karena syariat ini menghukumnya secara zahir. Asalkan pokoknya direhab atau dirubah total. Jangan ada lagi softwarenya. Jangan ada lagi kerannya. Jangan ada lagi kerannya, ya sudah, ada masalah. Ya, pokoknya dirubah total, dibobok, ya sudah, klosetnya ditutup, diambil, ya, pokoknya sudah dirubah total, tidak masalah. Ya, nah, tidak masalah. Asalkan memang sudah dirubah total menjadi musola. Nah, ini berkaitan juga dengan itu. Nah, itu yang pertama. Ya, makruh, ya, dari segi tempat sholat di hammam. Nah. Kemudian yang kedua, as-salatu fil maslah. Salat di tempat pengganti pakaian. Ya, ruang pengganti pakaian. Di sini disebutkan katanya ai maudhi'u salakhith thiyabi, yaitu tempat apa? Tempat ruang ganti pakaian. Masya Allah. Kalau di rumah kamar itu aja lah sekalian. Cuman kadang ada sebahagian tempat, ya, seperti kadang itu kayak kolam berenang kalau kita ketemunya. Kalau kita di sini kayak kolam berenang, ya, itu biasanya itu ada tempat bilas mandi, ada tempat ruang ganti pakaian. Ini katanya makruh juga, ya, makruh juga, yang mana ruang ganti pakaian itu tersebut wa yakunu bil qurbi minal hammam. Ruang ganti pakaiannya ini dekat dengan kamar mandi tadi, atau dekat dengan kamar mandi tersebut. Nah, ini makruh, sama makruh juga, ya, tempat ruang ganti pakaian. Nah, dan maksud ruang ganti pakaian tadi yang dekat dengan kamar mandi. Akan tetapi berarti mafhum mukhalafahnya, ya, pemahaman dari lawannya, ya, kalau misalnya tempat ganti pakaian itu
jauh dari kamar mandi, ya tidak masalah. Ya, maksud di sini ruang ganti pakaiannya tadi yang dekat dengan kamar mandi tersebut. Nah itu juga, ya, terkait di situ. Nah, kemudian yang ketiga, as-salatu fil ma'tanu atau fil ma'tani, bisa juga fil ma'tini. Ya. Yaitu tempat salat di tempat minumnya onta. Tempat minumnya onta. Katanya wa huwal mahallu alladzi tanaha ilaihi ba'da syurbiha liyushribu ghairuha aw tashrabu hiya thaniyan. Naam. Di sini katanya, ya, salat di tempat yang mana di situ dekat dengan tempat minumnya ibil. Ibil ini onta. Berarti kita kalau ngambil gambaran kita, ya, seperti juga sama halnya tempat minumnya sapi misalnya. Ini yang apa namanya? Yang terkena dengan masalah ini mungkin seperti pengembala lah ini nih. Ya. Yang bagi pengembala, mungkin kadang pengembala itu kan dia sholat kadang di dekat binatang ternaknya, ya dekat situlah. Nah itu makruh, ya, makruh sholat di dekat tempat minumnya hewan ternak kita itu tadi. Contoh soal sini katanya ialah onta, kata contoh di sini. Nah, begitu juga binatang yang lain. Nah itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, as-salatu fi majzarah, yaitu sholat di tempat penyembelihan. Sama, ya, ada ruangan gitu kan, ada ruang besar. Kalau kita lihat di Timur Tengah itu memang ruang besar khusus tempat sembelih, ya, walaupun agak di sudut sedikit, cari yang bersih dikit, ya, tetap kalau itu, ya, ruangan tersebut dikhususkan tempat nyembelih. Nah itu makruh, ya, sholat di tempat tersebut. Jadi harus jauh lah di ruangan lain, ya, tidak satu tempat dengan tempat sembelih. Nah, kemudian yang kelima, as-salatu fil maqbarati allati lam tumbash, yaitu sholat di kuburan allati lam tumbash, yang mana belum digali atau, ya pokoknya sifatnya di kuburan, ya, allati lam tumbash, yang belum ditanam. Nah, maaf, belum ditanam, ya. Nah, kalaulah sudah ditanam ya sudah. Akan tetapi misalnya kalau kita lihat kadang di Mekah, ya, kadang di Mekah atau Madinah, itu biasanya mereka setiap hari ada penggalian, ya, ada penggalian tukar kadang itu kan, karena penuh, apalagi seperti di Ma'la, ya, di Ma'la itu kita menyaksikan langsung, masya Allah, ya, dia setiap ngecek. Kadang kalau sudah tulang baru dikumpulinya. Karena manusia ini tiap hari di situ meninggal. Ya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan tanah tersebut sudah bercampur dengan daging bangkai yang mana hukumnya sudah najis. Makanya itu, ya, sholat yang mana di atas kuburan yang belum ditanam, ya, itu makruh hukumnya. Cuman kalau yang sudah ditanam, sudah lama, misalnya sudah lama, ya kan, berkali-kali hujan panas, itu kan sudah yakin kita ada, kalau misalnya ada najis itu sudah hilang, sudah ngalir dengan air hujan tersebut. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang keenam, yang berkaitan dengan tempat juga, as-salatu fil mazbalah, yaitu sholat di tempat sampah.
Nah, ini mungkin bagi misalnya contoh seperti pemulung, ya, atau yang hobi ngambil apa itu kan, yang ngumpul-ngumpuli plastik atau apa itu misalnya, ya. Fil mazbalah. Katanya ini ditambah juga pengertiannya wa maudhi'uz zibli wa wasirjin. Dan begitu juga katanya di tempat jual atau pembuatan atau pengumpulan pupuk. Pupuk yang terbuat dari kotoran-kotoran hewan. Itu jelas, sudah jelas. Ya, karena itu kita tahu itu najis. Ya, jadi khawatir itu ada najis. Nah, itu ya salah satu tempat yang dimakruhkan. Naam. Begitu juga sampah, apalagi sampah biasa. Ya, kita udah tahu sampah itu kadang tuh. Ya, walaupun plastik-plastik kita temukan, cuman dia campur-campur enggak tahu. Naam. Kemudian yang ketujuh, as-salatu fit thariq. Salat di jalan. Salat di jalan. Tetapi ini ya ada tapinya. Kecuali kalau misalnya penuh, Pak. Kadang itu ya. Kalau kita ini jarang, alhamdulillah. Ya. Kadang kita saksikan itu seperti kayak di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi kalau sholat Jumat, ya, dan terlebih lagi kalau sholat hari raya. Kita dulu pernah sholat hari raya Idul Adha, ya, di Masjid Nabawi, ya, kita berangkat sudah jam 6 dari hotel, dari penginapan berangkat jam 6. Kita kira kita paling awal. Masya Allah, sekitar 20 kilo, ya, jarak dari masjid itu sudah penuh sampai ke jalan-jalannya. Kalaulah seperti ini, nah ini tidak makruh lagi. Nah ini uzur sudah penuh sudah ini kalau kayak gini kan. Contoh kalau kita lah misalnya sembahyang Idul Adha ini penuh sampai ke jalan, ya sudah tidak masalah. Itu uzur. Ya kalau misalnya ya tidak ada penuh tapi dia milih sholat di jalan. Nah ini baru. Ya. Dan dikategorikan jalan ini apapun yang ditempuhi orang, salah satunya masyhur itu ditempuhi orang di luar masjid, itu ditempuhi orang, macam di teras kita, halaman masjid kita ini, nah, itu dikatakan jalan dah makruh. Ya, tidak harus di jalan memang yang di jalan as kita ini dah, ya, halaman kita ini sudah dikatakan jalan makruh. Nah itu yang ketujuh. Kemudian yang kesembilan, as-salatu fil kanisati wal bi'ati. Salat di tempat ibadahnya, kanisah ini gereja, ya. Wal bi'ati, kalau bi'ah ini hanya dua itu, kanisah tempat, kalau kita nyebutkannya tempat rumah ibadah orang Yahudi. Kalau bi'ah itu tempat rumah ibadahnya orang Nasrani. Nah, jadi kalau kita bahasakannya gereja lah ya, sama gereja. Ya, mungkin ada nama lain atau apa? Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kanisah itu maksudnya tempat ibadahnya, rumah ibadahnya orang Yahudi. Apalah itu? Ya. Sinagoge ya. Kalau bi'ah itu ibadahnya, rumah ibadahnya orang Nasrani. Ini makruh. Dan yang sejenis nama itu, seperti kalau kayak kita gereja Kristen misalnya, atau agama Hindu apa misalnya rumahnya, rumah ibadahnya, Klateng ya, ya Klateng, yang kelenteng, ya kelenteng Cino ya, pokoknya apapun itu, ya. Rumah ibadah yang selain daripada rumah ibadah agama Islam, ya, itu makruh. Ya, ada sebagian saudara kita langsung vonis, oh, tidak boleh, tidak sah sholat, tidak sah, ya, sah, ya, sah. Soalnya kita, Pak,
di dalam ibadah ini ada 3 derajat. Pertama, zatul ibadah, zatnya ibadah. Maksudnya solat itu tersendiri. Ada zamanul ibadah, masanya waktu ibadah. Dan ada makanul ibadah, tempatnya ibadah. Nah, jadi ulama ya mentertibkan tempat ibadah ini paling terakhir, tidak terlalu dipentingkan. Karena yang penting pertama itu zatul ibadah dan zamanul ibadah, masanya ibadah. Ya. Jadi kita tempat ini tidak terlalu penting. Ya. Kalau kita mementingkan kata ulama tempat, misalnya sholat harus di masjid, oh repot. Ya. Kalau misalnya kita jauh dari masjid, jauh dari pemukiman, ya gimana? Sanggup lewat, keluar waktu dah sholat-sholat? Enggak. Ya, tetap. Jadi kalau misalnya kita tidak ada waktu lagi, tidak ada di mana tempat kita, kecuali kita misalnya lagi di gereja, atau lagi di Klaten, atau dimanapun, apapun itu, ya, rumah ibadah agama lain, boleh, tidak masalah. Cuman ya hukumnya makruh. Ya, kita usahakan di luar itu. Ya. Akan tetapi kalau ditanya atau ada orang yang ngerjakan ya sholat tadi di dalam itu, itu kita ngomong gimana hukumnya? Makruh, udah. Ya usahakan di luar itu, usahakan di luar itu. Cuman itu tadi, kalau terjadi, ada yang sudah terjadi, ada yang sudah melakukan sholat di dalam gereja atau apapun itu, ya kita ngomong hukumnya makruh. Sholatnya sah, hukumnya makruh. Nah, tidak sampai derajat tidak sah. Itu dia. Nah. Kemudian yang ke-9, as-salatu ala sathil Ka'bah. Salat di atas lotengnya Ka'bah, atas Ka'bah. Ya. Tidak ada dari zamannya Rasulullah, zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan zaman Nabi Adam, tidak ada orang yang sholat di atas Ka'bah, tidak ada. Hanya saja Sayyidina Bilal yang adzan di atasnya. Ya, kalau sholat tidak ada. Jadi kaget jadi pertanyaan pula itu, nah itu kiblatnya kemana ya? Terserah. Kalau orang yang sholat ya di atas Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bahnya, itu terserah mau arah kemana. Nah, karena dia sudah di tengah-tengah kiblat, ya terserah mau kemana. Ya, terserah mau kemana. Nah itu makruh, tapi makruh ya di atas atapnya, bukan di dalam. Kalau di dalam boleh, di dalam. Nah itu dia. Nah, kemudian yang ke-10, as-salatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'is suyul. Solat di tengah lembah, di tengah-tengah lembah. Yang dikatakan lembah ini yaitu ya suatu tempat di antara 2 gunung atau 2 bukit, itu namanya lembah. Ya. Ma'a tawaqqu'is suyul, yang mana bisa dikhawatirkan terjadi aliran air. Nah, ini makruh hukumnya. Sekalipun misalnya lagi dak hujan, atau ya lagi panas, pokoknya tidak ada aliran air. Cuman biasanya kalau misalnya kita tanya, oh ini kalau hujan ada aliran besar air ngalir di sini, ya, nah itu makruh juga di situ salatnya. Kita nih jarang lembah kita nih, ya. Nah, kalau kita tempat kita di belajar di sana banyak lembah, ya. Jadi kota-kota mereka di sana di antara 2 gunung, makanya di sana banyak disebut wadi, ya, wadi. Nah, itu merek sarung kita itu ada tuh Wadi Mur. Wadi Mur, ya, wadi lembah mur, ya. Ya. Suatu tempat ada itu Wadi Mur, ya, lembah mur namanya. Itu makruh juga. Nah,